Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Dewi Anggraini dari kelas 8. Pada video kali ini, saya akan menceritakan biografi singkat Soeharto. Soeharto adalah Presiden kedua Republik Indonesia. Ia dikenal sebagai tokoh yang kuat sekaligus kontroversial. Ia lahir pada 8 Juni 1921 di Kemusuk, Argomulyo, Yogyakarta. Soeharto adalah anak tunggal dari pasangan Kertosudiro dan Sukirah yang akhirnya memilih bercerai. Kertosudiro bekerja sebagai petani dan pembantu lurah dalam pengairan sawah desa, Ulu-Ulu. Soeharto wafat pada 27 Januari 2008 di RSPP Jakarta. Pada saat itu usianya menginjak 86 tahun. Diketahui penyebab Soeharto wafat adalah kegagalan multiorgan. Jasad Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Masa kecil dan pendidikan. Saat bayi Soeharto belum genap berusia 40 hari, Sukirah menitipkannya kepada Mbah Kromo. Kemudian Sukirah menghilang selama 40 hari lamanya. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Ketika pulang, ia mengaku bertapa untuk masa depan anaknya. Masa kecil Soeharto banyak menyimpan kenangan pahit. Saat SD, Soeharto menjadi korban perundungan dari kawan-kawannya. Hal ini menyebabkan Soeharto kecil dikenal sebagai siswa pendiam dan tertutup. Tak hanya itu, saat kecil Soeharto dilakukan berbeda dari saudara-saudaranya yang lain oleh buyutnya, Mbah Noto Sudiro. Kenangan pahit dan menyakitkan yang dialami Soeharto kecil membuatnya bertekad keras untuk menjadi orang yang kaya dan berkedudukan tinggi di kemudian hari. Soeharto masuk sekolah ketika berusia 8 tahun, tetapi sering berpindah sekolah. Awalnya Soeharto bersekolah di SD Puluhan Godean, lalu pindah ke SD Pedes karena ibunya dan suaminya, Pramono, pindah rumah ke Kemusuk Kidul. Lalu Soeharto dipindahkan ke Wuryantoro, Jawa Tengah oleh ayahnya. Di sana Soeharto tinggal bersama bibi dan pamannya yang seorang mantri tani, dan saat itulah kegemaran bertani Soeharto tumbuh. Keluarga kecil Soeharto. Soeharto menikah dengan Siti Hartinah, putri dari KPH Sumoharjomo dan Raden Ayu Hatmanti Hatmohudojo. Pernikahan mereka dilangsungkan pada 26 Desember 1947 di Solo. Pada waktu itu, Soeharto berusia 26 tahun dan Hartinah berusia 24 tahun. Hartinah yang lebih akrab dipanggil Ibu Tien sudah mengenal Soeharto sejak masa kecil mereka di Wuryantoro. Menurut wartawan, Ibu Tien dan Soeharto tampak mesra. Soeharto sering memuji Ibu Tien karena kesetiaan istrinya dan begitu pula sebaliknya. Pernikahan mereka dikaruniai 6 putra dan putri, yaitu Siti Harjanti Hastuti, Sigit Harjo Judanto, Bambang Trihatmojo, Siti Hedianti Herijadi, Hutomo Mandala Putra, dan Siti Hutami Endang Adiningsih. Pada 28 April 1996, Ibu Tien meninggal dunia. Menurut keterangan resmi keluarga, ia meninggal karena menderita suatu penyakit. Jasad Ibu Tien dimakamkan di Astana Giribangun, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjalanan karir militer Soeharto. Pada 1 Juni 1940, Soeharto menjadi anggota Kenil. Dia mendapat pendidikan untuk mencapai pangkat sersan. Setelah itu, Soeharto dipindahkan ke Cisarua dan masuk menjadi serdadu pasukan cadangan Belanda. Namun, pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah pada Jepang. Karena tidak ingin ditangkap Jepang, Soeharto melarikan diri ke Yogyakarta. Ketika Jepang membuka lowongan Kempeitai, polisi militer Jepang, Soeharto turut melamar dan diterima di sana. Lalu, atas saran kepala polisi militer, Soeharto masuk menjadi anggota PETA, Pembela Tanah Air, pada Oktober 1943 saat umurnya 22 tahun. Ketika Jepang kalah dan PETA dibubarkan, Soeharto sekali lagi kembali ke Yogyakarta dan mulai terlibat dalam perang kemerdekaan. Dia berada dalam kelompok pergerakan yang dikenal sebagai kelompok Patuk. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi mengumumkan kemerdekaan. Soeharto kemudian secara resmi diangkat menjadi anggota TNI pada 5 Oktober 1945 dengan pangkat letnan. Tak lama kemudian, berkat reputasi dan pengalamannya di PETA, ia ditunjuk sebagai komandan batalion dengan pangkat mayor. Pada tahun 1946, pangkatnya kembali naik menjadi komandan resimen yang berpangkat letnan kolonel atau overstay. Dan setelahnya pangkat Soeharto terus naik sampai ia menjadi Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sekaligus merangkap menjadi Menteri Pertahanan. Soeharto menjadi Panglima Komandan Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kopkamtib.
sejak keluarnya Super Semar Surat Perintah 11 Maret yang dinilai kontroversial. Soeharto kemudian dilantik sebagai presiden pada 27 Maret 1968 oleh MPRS. Pelantikan Soeharto itu menandai lahirnya Orde Baru. Selama Orde Baru inilah Soeharto menjadi sosok non-kuat serta dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Soeharto sebagai presiden. Soeharto yang mengawali jabatannya sebagai presiden pada 27 Maret 1968 dan mengakhirinya pada 21 Mei 1998. Soeharto terus menggenggam jabatan presidennya selama 31 tahun. Pemerintahan Orde Baru yang dipegang oleh Soeharto dikenal sebagai pemerintahan yang tegas. Era Orde Baru diwarnai dengan sejumlah program dan gerakan seperti transmigrasi, keluarga berencana, pemberantasan buta huruf, swasembada pangan, repelita, rencana pembangunan 5 tahun, gerakan wajib belajar, serta gerakan nasional orang tua asuh. Selain itu, pada masa ini juga pembangunan di Indonesia meningkat pesat dengan kondisi ekonomi yang sangat stabil. Lengsernya Soeharto sebagai presiden. Basis kekuasaan Soeharto selama era Orde Baru bukanlah demokrasi, melainkan represi dan loyalitas semu. Pada akhirnya, masa berakhirnya Orde Baru pun tiba. Saat Ibu Tien meninggal dunia, rakyat mulai bertanya, kapankah Soeharto mundur? Pada 1996 sampai 1997, muncul konflik antar etnis di berbagai daerah. Ini merupakan bukti bahwa selama era Orde Baru memang terdapat masalah dalam hubungan sosial masyarakat Indonesia. Konflik ini menyebabkan orang Tionghoa dibunuh, diperkosa, dan rumah-rumah mereka dijarah bahkan dibakar sampai habis tak bersisa. Pada Juli 1997, terjadi krisis moneter di Thailand yang menjalar ke wilayah Asia Tenggara. Indonesia tidak terkecualikan. Bank Dunia menyebutkan bahwa 20-30% dana pengembangan untuk Indonesia telah disalahgunakan selama bertahun-tahun. Ironisnya, meskipun sempat menyatakan untuk tidak dicalonkan kembali sebagai presiden untuk periode 1998 sampai 2003, Soeharto tetap terpilih kembali. Padahal masyarakat sudah curiga bahwa Soeharto melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Pada 9 Mei 1998, di tengah kondisi buruk Indonesia, Soeharto berangkat ke Kairo untuk menghadiri KTT G15. Namun, ia segera pulang ketika terjadi kerusuhan besar di Jakarta pada 13-14 Mei 1998. Awalnya adalah peristiwa tewasnya 4 mahasiswa Universitas Trisakti yang ditembak aparat keamanan. Hal tersebut mematik kemarahan massa. Setelah acara pemakaman mahasiswa yang tertembak itu, massa mengamuk dan melakukan kekacauan di sejumlah titik. Rakyat Indonesia kian gelisah dan menuntut Soeharto untuk turun. Mereka melakukan demonstrasi besar-besaran, kerusuhan Mei 1998, bahkan para mahasiswa melakukan demonstrasi setiap hari dengan harapan tuntutan yang mereka ajukan segera dituruti. Karena Soeharto sudah tidak mampu mengendalikan gejolak demonstrasi dan tekanan politik yang besar, maka ia pun lengser pada 21 Mei 1998. Jabatannya pun digantikan oleh B.J. Habibie. Sifat Soeharto yang dapat kita contoh. Terlepas dari semuanya, Soeharto adalah orang yang memiliki tekad yang kuat untuk mengubah nasibnya, yang awalnya hanya anak desa, sampai bisa menjadi presiden Indonesia. Ia juga orang yang cerdik dalam menangani permasalahan yang ada, serta ia adalah orang yang sangat pandai melihat dan memanfaatkan peluang. Selain itu, menjabatnya Soeharto sebagai Presiden kedua Republik Indonesia juga memberikan dampak yang besar dalam sejarah dan perubahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.